ini apa yang mau dibuat? Apakah materi secara keseluruhan 1 tahun, 1 semester, 1 kali pertemuan, atau yang terpikir adalah materi tertentu saja. Itu mulai dipikirkan sehingga nanti buku catatannya itu sudah tergambar. Apakah dia buku catatan tersebut untuk kelas tertentu atau hanya atau untuk keseluruhan. Oke, itu mulai kita pikirkan. Artinya refleksi di awal kita bayangkan terlebih dahulu apa hari ini yang mau kita buat, buku catatannya apa. Kalau mungkin kita kan secara umum memang kepelajaran, tapi kalau kami mungkin para trainer itu adalah materi TOT atau yang lain lah. Atau apakah Anda akan memberi kebebasan untuk memilih bagaimana mereka meletakkan pekerjaan mereka. Contohnya, apakah nanti jenis pekerjaannya itu sudah ditentukan. Umpamanya seluruhnya mengirim file, atau seluruhnya membuat video, atau siswa seluruhnya akan melakukan perekaman. Tapi lagi-lagi seperti yang sudah dijelaskan pertemuan sebelumnya, anak itu kan ada yang auditori, ada yang kinestetik, ada yang visual. Kemudian ditentukan apakah nanti siswa sifatnya project based learning, berupa mengerjakan proyek tertentu, atau mungkin siswa nanti tugasnya itu dalam bentuk problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Ini di awal yang perlu dipertimbangkan. Kemudian untuk menyiapkan buku catatannya, kalau ini video saya lewatkan karena mungkin tidak Welcome to this efektif, module on setting up nanti a bisa OneNote class note. kita selesaikan pada akhir nanti, atau nanti akan diputarkan oleh Pak Febri. Aktivitas menyiapkan buku catatan, buat buku catatan kelas OneNote dengan bagian siswa yang ingin Anda miliki. Ingat, pada titik ini Anda tidak perlu membuat semua bagian untuk 1 tahun. Artinya kalaupun tadi saya sebutkan dipikirkan saat refleksi apakah materi 1 tahun, materi kelas 10, 11, 12, kelas 4, 5, 6, tapi sebenarnya tidak ada kewajiban. Karena nanti kan bisa dia ditambah. Karena Anda dapat mendistribusikannya kapan saja. Umpamanya kalaupun sudah dibuat secara keseluruhan, tapi kalau kita mau melakukan pembatasan, itu bisa nanti diproteksi. Karena di OneNote Classbook ini nanti bisa dikasih password. Oke, kita lihat refleksinya. Dengan cara apa? Buku catatan kelas OneNote memungkinkan Anda membedakan sumber pelajaran untuk pelajar Anda. Maksudnya begini, konten apa nanti yang akan kita persiapkan. Biasanya kalau di OneNote itu dia yang disediakan ada handout. Handout itu bagian materi. Ada catatan kelas. Kemudian ada pekerjaan rumah. Berikutnya ada kuis. Tapi bisa kita tambah. Umpamanya seperti saya menginginkan ada remedial. Berikutnya apa manfaat yang ada untuk mendistribusikan konten melalui buku catatan kelas. Umpamanya manfaatnya kalau memang digabung semua, gabung semua. Salah satu contoh seperti materi di situ, atau nanti PR juga di situ, atau umpamanya
ruang kolaborasi, dialog juga di situ. Berikutnya, apa manfaat waktu yang ada bagi siswa saat menggunakan buku catatan kelas untuk memberikan umpan balik? Contohnya, apakah itu hanya sekadar siswa bisa membaca materi, atau siswa hanya sekadar kolaborasi, atau siswa hanya sekadar mengerjakan PR. Biasanya kan PR kita suruh dikerjakan di kertas. Jadi di OneNote Classbook ini, karena kita tidak menginginkan mereka mengerjakannya di kertas, mungkin karena perlu biaya ribet tulisannya dan lain sebagainya, atau kalau saat daring sulit mengumpulkannya secara langsung karena kita kan mungkin saja tidak tatap muka, maka itu juga perlu dipikirkan. Oke, menggunakan pustaka konten. Ini yang dari tadi saya singgung. Apa yang dimaksud dengan pustaka konten? Oke, ini saya lewatkan. Welcome to this OneNote guide for teachers on using the content library. Nanti pasti terkendala. Sebentar. Welcome to this OneNote guide for Mungkin teachers on using the content library. Oke, saya lanjutkan dulu. Menyiapkan buku catatan kelas OneNote. Aktivitas. Buat bagian baru dari pustaka konten dan ganti nama untuk modul topik yang Anda ajarkan. Contoh begini, di pustaka ini kan secara umum terkait dengan materi. Apakah dalam bentuk file, Word, kemudian PowerPoint, biasanya handout, slide-slide, atau PDF, atau video, audio, dan lain sebagainya. Nanti kita buat namanya. Contoh namanya itu adalah video mengenai kerangka tubuh manusia, atau PPT, slide mengenai kerangka tubuh manusia, dan lain sebagainya. Berikutnya, ini dia, Ibu Bapak bisa terlihat yang di bagian konten. Ibu Bapak fokus saja ke bagian yang sedang diblok. Itu kan ada konten library, ada learning reflection, ada cell and organization, dan lain sebagainya. Itu namanya isi dari perpustakaan kita. Isi dari perpustakaan kita. Nanti akan didemonstrasikan bagaimana cara membuatnya. Ini namanya adalah pustaka konten atau konten library. Ini bagian yang pertama. Refleksi. Pertimbangkan manfaat jangka panjang dari membuat pustaka konten Anda dan bagaimana ini dapat digunakan dan dikembangkan setiap tahun. Contohnya begini, diharapkan materi-materi yang dimasukkan itu adalah materi yang tidak hanya sekali pakai. Artinya nanti kalau Ibu Bapak share link dari OneNote Class Notebook ini ke guru lain, maka diharapkan itu materinya juga masih sesuai, sehingga bukan materi sekali pakai. Kalau yang sekarang ini kan kalau di kurikulum Merdeka namanya adalah materi-materi esensial. Berikutnya, jika Anda bekerja dengan kolega ini maksudnya begini, Ibu umpamanya guru biologi, ada 12 kelas, Ibu masuk 1 sampai 10, 6. Kemudian rekan yang lain, umpamanya mungkin Bapak itu 10, 7 sampai 10, 12. Tapi buku catatan kelasnya 1. Artinya tidak masing-masing buat. Ya nggak apa-apa. Itu nanti bisa dilakukan dengan cara masing-masing guru ini berkontribusi di perpustakaan. Bisa saja nanti umpamanya materi 1 sampai materi 3 Ibu
yang mengisi perpustakaan tersebut. Umpamanya materi 4 sampai 6 guru yang lain, atau nanti bisa saling melengkapi. Oke. Mendistribusikan bagian dan halaman. Kalau yang ini video saya lewatkan. Oke, video, mohon maaf. Sebentar. Welcome to this OneNote guide for teachers on distributing pages and sections to students. Nanti akan diputar berikutnya. Aktivitas. Periksa halaman yang Anda buat unit pustaka konten dan putuskan apakah Anda ingin menambahkan atau mengubah apapun. Artinya dilihat dulu apakah yang kita masukkan di pustaka konten itu sudah sesuai atau belum. Berikutnya, distribusikan bagian baru ke ruang kerja siswa. Bagian ini harus menjadi tempat Anda dapat mendistribusikan halaman yang Anda buat. Biasanya begini, mungkin ada materi tertentu yang materi tersebut hanya materi tambahan. Contoh, ada siswa yang remedial. Yang remedial ini kita suruh siswa tersebut membaca materi baru yang sudah kita buat. Sehingga nanti ketika didistribusikan itu tidak ke seluruh siswa, tapi hanya siswa yang remedial saja. Atau umpamanya nilai yang kita tunjukkan itu hanya bisa diakses oleh orang tertentu. Maka nilai daftar nilai yang kita masukkan itu hanya bisa diakses oleh orang yang sudah kita tentukan. Berikutnya, distribusikan halaman dari pustaka konten Anda ke ruang kerja siswa. Oke, refleksi. Coba kita lihat refleksinya. Coba kita lihat. Ini kan ada bagian distribusi halaman. Distribusi halaman ini, kalau kita lihat-lihat di bagian ini ada bagian-bagian yang sudah dimunculkan. Apakah dia distribusikan ke individu tertentu, individual distribution, ke grup distribution grup tertentu. Contoh, umpamanya siswa sudah kita buat menjadi beberapa kelompok. 1, 2, 3. Ini tugas kelompok 1. Sehingga nanti distribusinya hanya ke mereka saja. Atau cross notebook distribution. Artinya nanti itu akan kita share ke ke notebook atau ke OneNote yang lain. Oke, berikutnya menggunakan buku catatan keras dengan tugas di Microsoft Teams. Ini yang saya sebutkan tadi. Coba dengan menyatukan OneNote dan Teams, seingat saya dulu sudah pernah disinggung mengenai OneNote kelas notebook yang ada di Microsoft Teams. Ibu Bapak nanti bisa lihat di tim kita. Biasanya di atas itu kan ada file, kemudian ada OneNote Team atau kelas notebook. Yang itu artinya OneNote kelas notebooknya itu dia sudah terintegrasi langsung di Microsoft Teams. Dengan menyatukan OneNote dan Teams, Anda dapat memanfaatkan yang terbaik dari kedua aplikasi ini untuk mengajar dan belajar. Maksudnya begini, materinya kita ambil source-nya, sumbernya dari OneNote, tetapi penugasannya kita berikan melalui assignment atau penugasan di Microsoft Teams.
Jika Anda membuat buku catatan kelas OneNote melalui Microsoft Teams, Anda bisa membuat tugas yang ditautkan ke OneNote. Artinya sudah kita hubungkan atau sudah kita linkkan. Alat tugas menyesuaikan konten untuk Anda dan menautkannya ke tugas. Biasanya itu di bagian assignment atau di bagian penugasan. Mudah-mudahan nanti waktunya cukup sehingga nanti bisa didemonstrasikan. Oke, ini video, lagi-lagi video. In a previous video, we showed you how a teacher in a OneNote class. Karena mungkin nanti tidak efektif. Oke, menggunakan buku catatan kelas dengan tugas Microsoft Teams. Refleksi, apa manfaat menghubungkan tugas Anda dengan tugas di tim? Secara umum begini, di tim itu kan kita bisa melakukan meeting, di tim kita bisa bagikan file yang biasanya sumbernya itu adalah berasal dari file yang kita upload. Tetapi di sini karena kita gabungkan dengan tim, nanti filenya cukup digabungkan atau diambil sumbernya, dilingkan, ditautkan dengan OneNote kelas notebook yang sudah kita buat. Oke, kita lanjutkan dulu. Bagaimana ini akan membantu siswa untuk memahami cara menggunakan OneNote. Begini, sekalipun tugas dari sekalipun tugas tersebut kita tugaskan melalui tim, tetapi mereka nanti mengerjakannya di OneNote, sehingga siswa perlu juga memahami cara pengerjaan tugas di OneNote. Kita lanjutkan, kita lihat umpan balik. Umpan balik dan penilaian siswa. Kalau menggunakan buku catatan kelas OneNote, Anda mengalami siswa yang bekerja secara real time dan juga memberikan umpan balik secara real time begini. Karena siswa secara umum mereka memiliki ruang pribadi, artinya dia akan bekerja di ruangan dia dan itu sifatnya bisa real time. Real time artinya begitu tugas diberikan, siswa langsung bisa mengerjakan tanpa kertas. Atau kalaupun menggunakan kertas, yang kita terima adalah file yang sudah dipoto atau tugas yang sudah di-PDF-kan. Lanjut, dengan menggunakan teks dan audio, Anda memberikan umpan balik dalam beberapa cara yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Contoh begini, di OneNote itu nanti ada fasilitas, ada pen, ada highlight. Contohnya, umpamanya kita ingin memberikan penilaian, itu bisa langsung seperti kita coret-coret di kertas. Bisa kita coret atau bisa kita berikan keterangan. Yang umum itu begini, Ibu Bapak. Kalau kita menggunakan pen tablet, itu kan ada pen yang bisa coret-coret layar, atau mungkin yang dia sudah mendukung layar sentuh. Cukup dengan stylus atau pen tablet, kita bisa mencoret-coret tugas siswa tersebut. Atau kalau umpamanya untuk guru matematika, dia ingin memberikan penjelasan, kan biasanya begini, sekalipun kita sudah berikan materi di PowerPoint, tapi kadang-kadang kan kita perlu papan tulis, maka nanti di OneNote itu juga bisa kita lakukan, sehingga nanti kita bisa memberikan umpan balik mana yang sudah oke, mana yang belum di OneNote-nya, atau juga bisa kita berikan umpan baliknya di assignment pada Microsoft Teams.
Oke, mudah-mudahan ini tidak video. Oke, video, mohon maaf. Sebentar saya. Welcome to this guide for teachers on giving feedback to students in a OneNote class notebook. The work completed by students, whether in their private notebook or the collaboration space, can be given feedback by the teacher who can add observations, corrections, and suggestions. Feedback can be typed text, formatted so it stands out for the student, or in annotations, stickers. Tapi nggak apa-apa, saya lanjutkan dulu. Mudah-mudahan nanti masih bisa kita putar. Aktivitas sekarang umpan balik. Cobalah memberikan umpan balik siswa menggunakan tinta, audio, atau teks. Maksudnya begini, kalau ibu bapak ingin mengomentari pekerjaan siswa dengan menggunakan tinta seperti yang tadi, yang saya sebutkan, di sana ada pen, ya kita coret-coret. Kalau audio rekam, sehingga nanti siswa bisa mendengarkan penjelasan kita, atau teks langsung di halaman mereka, di tugas yang mereka kerjakan tadi. Gunakan berikut pekerjaan ulasan untuk mengunci halaman, sehingga siswa tidak dapat mengedit halaman saat Anda memberikan umpan balik. Nanti saat kita memberikan umpan balik tersebut, siswa hanya bisa melihat, tidak memiliki fasilitas untuk edit. Lanjut refleksi. Dengan cara apa buku catatan kelas OneNote dapat mengubah cara Anda memberikan umpan balik kepada siswa? Apa manfaatnya bagi siswa? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa di OneNote ini kita bisa memberikan feedback secara langsung, tidak hanya dengan teks, tapi juga dengan audio. Bahkan kita bisa memberikan coretan-coretan, sehingga nanti pekerjaan atau tugas siswa tersebut bisa diberikan umpan balik yang memungkinkan siswa sudah dia bisa melihat mana tugasnya yang masih belum sesuai, mana yang perlu perbaikan, mana yang perlu ditingkatkan, dan lain sebagainya. Oke, gunakan ruang kolaborasi. Ibu Bapak, kita kembali kolaborasi, berarti 2 dari bagian. Oke, ini video ya. Saya lewatkan dulu. Izin sekali lagi, videonya kita putar di akhir saja. Ruang kolaborasi seperti yang saya sebutkan di awal. Di bagian ini siapapun bisa melakukan edit, bisa mengomentari, bisa mengetik, bisa mengupload dan lain sebagainya, karena dia sifatnya kolaborasi. Buat setidaknya satu bagian custom di collaboration space dan tetapkan sekelompok kecil siswa untuk memiliki izin untuk menggunakan ruang tersebut. Maksudnya begini, kita bisa buat ruang kolaborasi tersebut yang memungkinkan siswa untuk melakukan tugas-tugas kolaborasi, khususnya di pembelajaran ABUT 21 CLD itu kan ada salah satu keterampilannya adalah keterampilan berkolaborasi. Apakah ini bisa dilakukan di OneNote? Sangat bisa. Oke, kita lihat refleksi. Pikirkan tentang berbagai kegiatan kolaboratif yang Anda fasilitasi dalam pembelajaran Anda. Mana yang akan bekerja dengan baik menggunakan collaboration space. Umpamanya begini, ini ruang kolaborasi dipakai untuk apa? Untuk dapat diskusi. Ruang kolaborasi dipergunakan untuk membicarakan mengenai aturan kelas. Ruang kolaborasi dipergunakan untuk memberikan ide-ide untuk perbaikan. Ruang kolaborasi itu dipergunakan umpamanya untuk hal-hal lain
yang dianggap perlu. Sehingga nanti melalui ruang kolaborasi itu ditentukan terlebih dahulu tujuan ruang kolaborasi yang kita pakai untuk apa. Contoh, di ruang kolaborasi itu kita buat ada khusus halamannya halaman untuk penegakan aturan. Ada lagi halaman lain yang kita buat umpamanya untuk debat mengenai topik tertentu. Atau halamannya kita buat untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya terkait dengan kesulitan siswa dan lain sebagainya. Umpamanya seperti ini. Kita membuat ruang kolaborasi untuk refleksi mengenai materi yang sudah dipelajari. Salah satu contohnya, apakah siswa sudah paham, berapa persen tingkat kepahaman mereka, apakah mereka nyaman dan lain sebagainya, itu nanti bisa kita buat di ruang kolaborasi. Atau umpamanya untuk diagnostik, apakah siswa sudah memahami materi tersebut, sudah pernah mempelajarinya sebelumnya, pernah mendengar, ada nggak tahu contoh-contoh yang ada di lingkungan dia. Itu kita tentukan dulu. Umpamanya di ruang kolaborasi itu bisa kita pakai untuk kegiatan pendahuluan. Pendahuluan itu kan kadang-kadang ada dia yang sifatnya bagian apa itu namanya itu persepsi. Itu mungkin bisa dibuat di kolaborasi. Apa manfaat siswa yang dapat berkolaborasi dari berbagai lokasi? Artinya karena ini sifatnya adalah online, ya siswa untuk kolaborasi kan tidak harus datang ke ruang kelas secara real. Artinya dia cukup secara virtual saja. Dukungan apa yang dibutuhkan siswa untuk mendapatkan hasil maksimal dari menggunakan collaboration space? Ini apa yang didukung di situ? Umpamanya siswa bisa mengunggah video, ya, siswa bisa mengunggah audio, siswa bisa mengunggah gambar, siswa bisa mengunggah teks dan lain sebagainya. Ini immersive reader. Immersive reader ini sebagaimana yang sudah pernah dulu saya jelaskan, ini terkait dengan membaca fitur untuk pembacaan teks yang ada di kalau dalam hal ini di OneNote kelas notebook. Artinya kalau kita malas membaca materi tersebut, kita hanya mendengarkan, kita bisa pergunakan fasilitas ini. Oke, ini video. Izin sekali lagi. Welcome to this guide on sekali lagi using saya Immersive lewatkan Reader. dulu. Saya lewatkan dulu immersive reader. Aktivitas. Cobalah immersive reader. Immersive reader ini yang tadi ya, dia membaca teks. Tambahkan beberapa teks ke halaman OneNote dan gunakan tab tampilan untuk menemukan immersive reader atau coba immersive reader guide. Ini nanti kita putar belakangan saja. Langkah-langkah menggunakan immersive reader, menavigasi ke halaman teks. Artinya dia nanti navigasinya adalah halaman teks. Tampilannya tampilan teks yang perlu dibaca dan dipahami siswa. Kedua, pilih tab tampilan. Nanti saja temukan tombol immersive reader. Nanti kalau dia tidak muncul, dicari. Mungkin dia tersembunyi di titik 3 atau di bagian pengaturan. Memiliki ikon dengan simbol buku dan audio. Tandanya bahwa itu ada immersive reader, nanti ada gambar buku di bawah, di bagian bawahnya, dan ditimpa oleh gambar audio. Ya biasanya semacam gambar toa seperti itulah. Nanti tinggal diklik, maka dia akan langsung membaca. Di bagian bawah pilih tombol putar. Nanti akan ada putar,
mendengarkan teks yang dibaca dengan keras. 5. Tombol pengaturan di sebelah kanan putar memberikan opsi bagi pembaca untuk menyesuaikan kecepatan. Contoh begini, kalau dia bahasa Inggris atau bahasa asing, mungkin kita ingin mendengarkannya dengan kecepatan lamban, ya kita atur. Daripada kita tidak paham sama sekali, atau mungkin bagi guru bahasa Inggris ingin mengajarkan kepada siswa mengenai cara membaca, pronunciation-nya, intonasi dan lain sebagainya, ya bisa diatur di bagian ini. Berikutnya gunakan tab preference text, alat tata bahasa. Ini kalau terkait dengan grammar, terkait dengan apa itu namanya itu hal-hal yang terkait dengan bahasa lah, tapi secara umum mungkin ini bahasa Inggris atau kamus. Di sini nih untuk menyesuaikan tampilan teks, menggunakan fokus baris, mengaktifkan terjemahan, ya berarti ada subtitlenya kalau dia bahasa asing, dan menggunakan kamus gambar. Ini bagian audio. Di bagian audio, pendidik dapat menggunakan fitur audio untuk membantu semua peserta didik menyediakan tutorial audio atau ceramah. Ini kalau dia mungkin untuk materi-materi yang sifatnya adalah suara tanpa ada video. Biasanya sangat disukai oleh anak-anak yang auditori. Contohnya seperti apa ini? Untuk membalik kelas mereka atau flip classroom. Tapi flip classroom yang lewat karena terkendala mungkin perlu lagi dilanjutkan. Seingat saya sorenya atau malamnya coba saya akses, itu sudah bisa. Oke, selanjutnya apalagi memodelkan pengucapan kata yang benar. Umpamanya untuk guru bahasa Inggris atau bahasa Arab, atau mungkin bagi yang muslim yang guru PAI seperti saya, kan ada kadang-kadang ayat, ada kadang-kadang hadis, atau mungkin bagi rekan-rekan guru yang lainlah, umpamanya kalau mata pelajaran pendidikan agama, entah ada umpamanya ayat-ayat tertentu yang perlu pelafalannya dipertegas kepada siswa, atau mungkin di bahasa Indonesia satu kata bahasanya sama tapi cara pengucapannya beda. Umpamanya bank. Bank itu kan bisa berarti penyimpanan uang, bank bisa berarti orang yang lebih tua, dan lain sebagainya. Atau mungkin umpamanya kata apel. Apel itu bisa artinya upacara. Apel juga bisa berarti buah. Apel juga bisa berarti apa lagi itu, ya wakuncar lah. Waktu kunjungan pacar di malam minggu, mungkin pelafalannya berbeda. Khususnya bagi yang tidak pengguna bahasa asli tersebut, terutama bahasa-bahasa asing. Memberikan umpan balik, verbal individual yang tadi. Kita memberikan umpan balik, saya umpamanya malas memberikan komentarnya melalui tulisan, ya rekam saja melalui audio. Gunakan audio untuk aksesibilitas. Siswa dapat menggunakan fitur audio untuk menunjukkan pertumbuhan atau menunjukkan pemahaman dalam seni pertunjukan, rekaman, memainkan instrumen, menyanyikan lagu, membaca puisi. Ini yang dia sifatnya hanya audio saja. Umpamanya guru seni, alat musiknya adalah gitar, ya cukup direkam saja. Bahasa dunia, pengucapan kosakata, berlatih percakapan. Oke, bahasa kepastian membaca, udah disinggung dari tadi. Praktik berbicara depan umum, namanya pidato, orasi, dan lain sebagainya. Penerjemah, membantu siswa mengembangkan kewarganegaraan global adalah tujuan yang bagus. Tetapi komunikasi lintas bahasa dapat
menjadi penghalang besar untuk mencapainya. Untungnya bagi pendidik dan siswa, OneNote memiliki cara mudah untuk menerjemahkan informasi antar bahasa. Berarti dia ada translate-nya. Lanjut, pilih teks yang ingin terjemahkan. Ini caranya. Navigasi ke tampilan dan pilih terjemahkan. Atau klik kanan pada teks, pilih terjemahkan. Nanti kita lihat bagaimana caranya. Terjemahan akan secara otomatis mengubah bahasa asli. Anda dapat mengubah bahasa secara manual. Contohnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Mungkin pelajaran bahasa Inggris atau dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab atau bahasa Mandarin. Kulir ke bawah dan kemudian Anda dapat memilih bahasa untuk diterjemahkan. Anda kemudian dapat memilih untuk menyisipkan terjemahan ke halaman alih teks asli. Nanti kita lihat apakah materi Anda dapat diakses oleh semua peserta. Ini untuk aksesibilitas. Siapa saja yang bisa mengakses tadi ya. Ini juga perlu diperhatikan jika Anda tidak yakin apakah apa yang telah Anda buat dapat diakses. OneNote memiliki pemeriksaan aksesibilitas. Pemeriksaan aksesibilitas juga tersedia di produk Office lainnya. Umpamanya yang bisa mengakses itu hanya yang guru inovatif saja atau hanya yang memiliki akun Microsoft untuk sekolah saja. Itu bisa diatur. Cukup pilih tampilan, pilih periksa aksesibilitas, jendela kanan akan mengklarifikasi masalah apapun yang mungkin memiliki pengguna materi Anda. Ialah hasil inspeksi untuk memutuskan apa yang perlu diubah. Nanti kita lihat. Materinya sepertinya cukup banyak. OneNote memiliki fitur yang berguna untuk membantu membuat materi Anda dapat diakses semua orang. Jika menggunakan alat peneliti, research, kita bisa tekan ALT teks secara otomatis, mengisi gambar apapun yang dibawa ke dokumen Anda, mengedit hyperlink. Ini juga bisa nanti apakah hyperlinknya bisa diedit atau tidak, agar teks bermakna berfungsi sama seperti Word, PowerPoint, dan Excel. Ada lagi, teman-teman lanjut tentang OneNote. Ini dapat dibaca. Terkadang siswa dan pendidik perlu menemukan beberapa informasi dari sumber terpercaya saat mereka bekerja di OneNote. Peneliti atau riset adalah alat hebat yang memungkinkan Anda menemukan sumber-sumber itu tanpa harus beralih ke jendela lain. Berikut caranya. Ini maksudnya fasilitas pencarian. Di OneNote ini ada fasilitas pencarian. Caranya, saat berada di halaman tempat Anda ingin menambahkan sumber daya, pilih tab sisipkan dan pilih peneliti. Ini kalau kita ingin menggunakan sumber referensi lain. Jendela baru berada tepat dalam OneNote, ketik subjek dalam kotak pencarian. Perhatikan bahwa sumber diurutkan ke dalam jurnal dan situs web. Artinya nanti kalau itu mau diambil dari jurnal, ambil dan dari jurnal. Kalau dari web, dari web. Untuk membaca lebih lanjut abstrak, pilih teks dalam artikel. Untuk membaca artikel lengkap, gulir ke bawah dan pilih tombol untuk membukanya di browser. Artinya dia bisa kita gulir, bisa kita naik turunkan, kita scroll. Oke. Menambahkan kutipan. Pertama-tama pastikan kursor berada di lokasi yang tepat. Ini berarti membuat footnote. Pilih tanda plus di kanan atas abstrak atau pilih tautan di bagian bawah yang mengatakan tambah sumber ini sebagai kutipan. Artinya nanti dari apa yang sudah kita baca itu, kalau mau dijadikan footnote, ya kita cukup tambahkan. Artinya kita klik tambahkan sebagai sumber. Peneliti mungkin siswa untuk fokus pada aspek-aspek penting, bukan informasi dari sumber terpercaya. Artinya di luar pustaka konten yang sudah kita sediakan di OneNote, disediakan juga sumber-sumber lain.
tanpa terganggu atau hilang dalam rincian kutipan ringkasan. Oke, kita lihat apa yang perlu kita pahami di bagian ini. Pertama, mempelajari cara membuat buku catatan kelas OneNote yang memungkinkan pendidik mengatur, menilai pekerjaan siswa dengan mudah. Artinya yang diatur apa materinya, apa tugasnya, apa tadi kuisnya, kemudian bagaimana melakukan penilaian dan lain sebagainya. Dua, Anda juga telah mempelajari bagaimana strategi OneNote melibatkan siswa dalam konten yang tadi ya, ada kolaborasi. Dulu. Modul ini mencakup artinya di ini ada yang versinya versi Windows 10, ada yang versinya versi online, ada yang versinya desktop. Dalam artian begini, yang mungkin pengguna Office 365 atau asal kita udah punya akun Microsoft secara umum, ini sudah bisa mengakses OneNote-nya. Apalagi untuk panduan kita bisa pelajari yang ini. Bikin dulu nasi mama, Kak. Untuk contoh selengkapnya bisa juga di bagian ini. Oke, karena ini ringkasan. Ini untuk akses cepat atau untuk menjawab beberapa pertanyaan yang terkait dengan OneNote. Oke. Ini materi secara umum. Kesimpulannya sebenarnya sederhana. Pertama adalah bagaimana kita membuat membuat nama dari OneNote kelas notebook kita. Apakah itu kita buat secara manual di OneNote kelas notebook yang ada di Office 365 atau yang sudah disematkan atau sudah dibuat di Teams. Saya berharap nanti yang di Teams supaya dia bisa langsung dibagikan. Yang kedua, di bagian OneNote kelas notebook ada 3 bagian besar. Pertama, pustaka konten atau konten library. Kedua, terkait dengan kolaborasi di mana siswa dan guru bisa saling berinteraksi secara langsung. Setiap orang bisa melihat dan mengedit. Dan yang terakhir adalah terkait dengan ruang siswa atau ruang peserta yang itu hanya bisa diakses oleh siswa yang bersangkutan. Yang keempat atau yang terakhir, kita pikirkan OneNote itu penggunaannya untuk apa? Apakah untuk keseluruhan, mulai dari materi, kemudian tugas, pekerjaan rumah, penilaian, remedial, dan lain sebagainya. Atau hanya kita buatkan OneNote yang kita buat tersebut khusus umpamanya hanya untuk ruang kolaborasi saja. Izin Pak Febri, Pak Febri udah gabung? Iya Pak, halo Pak. Kebetulan begini, karena tadi saya terkendala di dalam memutar video, bisa izin Pak untuk beberapa video itu diputarkan atau langsung saya demonstrasikan saja? Bebas Pak, boleh kalau mau langsung didemonstrasikan Pak. Oke, saya coba untuk demonstrasi, berarti saya putuskan share dari HP dulu. Karena tadi agak lama baru saya bisa akses. Oke, sebentar. Ini kalau begini apa yang muncul dari tampilan laptop saya?
Belum di-share ya? Oh, belum. Apakah ini sudah muncul Ibu Bapak? Belum, Pak. Belum ya? Belum juga Pak, kalau di saya Pak. Belum ya? Agak lamban ya. Belum juga ya Bapak Ibu ya? Belum, Pak. Belum. Belum juga. Belum ada tampilan apa-apa ya? Belum, Pak. Belum Pak. Lamban. Pak Febri, izin Pak Febri bisa dibantu terkait dengan share screen. Biar saya stop share screen saya dulu. Mau share screen PPT-nya atau share screen saya share screen dari kelas kita, dari yang di tim. Oke. Nanti saya pandu. Saya stop dulu. Oh ya, saya tidak bisa share. Agak lamban. Oke. Oh, udah kelihatan ini Pak? Oke Pak. Oke. Coba Pak, di bagian general ada nggak? Di general, di bagian channel. Oke. Itu tidak ada ininya ya. Yang langsung ke kelas, yang di atas Pak, yang di bawah homepage, kelas notebook. Oke Pak. Ya, sepertinya tempat Bapak lancar. Oke. Ini dia tampilannya. Coba Pak, dibesarkan. Itu kan ada tanda panah di bagian atas. Ya, oke. Oke. Ibu Bapak, yang bagian ini kan tadi dijelaskan. Ini welcome to class notebook. Ini tampilan awalnya. Tadi ada student notebook, ada content library, ada collaboration space. Coba Pak ke bagian pustaka yang apa itu kan ada di atas gambar, ada di situ buku ya. Oke. Ini Ibu Bapak, ini tampilannya. Di situ kan ada ruang kolaborasi. Coba Pak diklik yang ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi Pak. Oke, di atasnya Pak. Oke. Ya. Oke. Iya. Di bagian ruang kolaborasi ini coba yang di bawahnya Pak, using the collaboration. Oke, Ibu Bapak, nanti di bagian ini kita bisa buat kolaborasi. Kebetulan itu kan udah ada teksnya. Coba Pak, add page yang di bawah, kita tambah halaman. Add page enggak langsung Pak ke atas tadi. Dia kan di sebelah apa itu? Coba ya. Itu kan ada dua tampilan. Ada add section, ada add page. Add page Pak.
sambil menunggu, ya lanjut Pak. Coba dibuat judul sembarang aja Pak. Umpamanya apa namanya itu, entah debat, entah apapun. Entah apa namanya, entah topik apa, entah pilpres, entah apalah. Di situ hanya sekedar menunjukkan saja. Oke. Oke, nanti di bagian ini, bagian yang ini nanti tempat di mana siapapun yang ada di apa namanya, di kelas ini, di kelas Smart B11 ini akan bisa mengakses. Artinya bisa memberikan komentar. Umpamanya kita buat di situ perintahnya berikan masukan atau apa feedback untuk perbaikan. Jadi kita ketikkan saja apa perintahnya. Terserahlah apa. Intinya yang semua orang nanti bisa apa namanya itu, mengomentari. Mengomentari terkait apapun dia sifatnya. Ini bedanya dengan yang nanti yang lain. Di bagian ini nanti, kalau yang ini nanti sudah kita apa namanya, sudah kita selesaikan dan sudah bisa diakses, maka mereka bisa memberikan masukan. Coba Pak di bagian insert. Insert itu ada Pak di atas file home. Home ada insert. Apa saja yang bisa kita masukkan? Bisa tabel, bisa file. Coba Pak yang di file apa saja tipenya? File yang di bawah insert itu kan ada tulisan file. Ada file attachment, artinya berupa link. Ada insert printout. Kalau yang printout ini terserah apakah dia seperti ini Word, apalagi PowerPoint, apa PDF, ya bisa dimasukkan Mbak. Ini umpamanya kalau kita bahannya itu di PowerPoint, contoh atau berikan resume terhadap materi berikut. Jadi nanti mereka akan melakukan apa namanya, memberikan umpan baliknya melalui apa yang ada di dalam. Coba Pak di insert lagi ada picture. Picture itu tanda panah bawahnya apa saja Pak? Di picture itu yang bisa kita masukkan. Ada profile, ada kamera, ada online. Kalau profile berarti dari laptop kita atau dari HP kita. Kalau kamera berarti langsung dari kamera. Mungkin kamera yang ada di laptop ya webcam. Kalau from online mungkin itu yang online. Coba yang online Pak. Nah ini bisa kita cari sumber online-nya. Umpamanya mengenai 21 CLD. Ya nanti akan dimunculkan apa namanya yang terkait dengan itu. Kalau tapi ini gambar ya. Ada enggak ya? Oh ada, masih ada beberapa gambar yang terkait dengan itu. Ini nanti bisa kita pilih salah satu. Kemudian ini apa ini mengenai, ada enggak mengenai, oh ya oke, udah masuk. Pak, lanjut Pak. Insert link, kita memberikan link. Coba Pak insert link. Ya, masih di insert link di samping picture. Ini nanti kita masukkan linknya, umpamanya link YouTube. Ya kita masukkan di situ. Lanjut Pak. Lanjut aja, di cancel aja. Oke, kita ke audio. Audio nggak aktif ya. Oke, simbol. Simbol ini biasanya simbol tertentu. Ya umumnya simbol apa namanya matematika, fisika, kimia, atau yang lain-lain lah. Ada alfa, beta, dan lain sebagainya. Ada math assistant. Coba Pak ke samping. Math assistant ini begini. Kalau kita tulis umpamanya 2 tambah 3 tanpa mengetik. Kalau kita punya pen tablet, Pak Febri bisa enggak melalui mouse di dalam layar itu aja, di dalam tampilan tadi, jangan di situ. Umpamanya 2 tambah 2 tapi menggunakan mouse. Bisa enggak? Enggak bisa. Menggunakan mouse, jangan diketik. Oh dia ya. Menggunakan mouse.
Ini biasanya kalau kita punya pen tablet, umpamanya 2 tambah 2 sama dengan nanti dia langsung dirubah menjadi digital. Itu biasanya untuk rumus-rumus yang mungkin agak sulit, seperti integral, seperti akar dan lain sebagainya. Coba Pak ke emoji, Pak. Emoji itu apa saja yang mungkin? Ya, Pak. Oh ya, yang ini ya. Kalau nanti umpamanya lagi sedih, lagi bahagia, ketawa dan lain sebagainya. Office add-in-nya apa saja mungkin, Pak? Office add-in di sebelahnya. Kita tunggu sebentar. Office add-in. Oh, kita bisa memasukkannya apa saja mungkin, Pak? Dimasukkan Office Store ya. Coba di Office Store itu apa yang kira-kira bisa kita masukkan sebagai add-in di OneNote? Enggak ada ya, Pak ya? Kosong. Add-in atau ditambah ya? Oh, ini harus dimasukkan ya. Ada add-in di tempat Pak Febri? Kalau dari saya belum ada sih Pak add-in-nya kayaknya. Belum ada ya, nggak apa-apa. Yang penting caranya kan sudah nanti bisa dicoba-coba oleh Ibu dan Bapak ya. Lanjut Pak, di cancel aja Pak. Di cancel aja, mungkin ini untuk tingkat advance atau tingkat mahir. Oke Pak, langsung ada titik 3 yang di ujung. Kita lihat dulu apa saja yang mungkin masih ada di situ. Ada form. Ini yang tadi, coba Pak Febri diklik formnya, form. Ibu Bapak, Pak Febri ada pernah buat sesuatu di Microsoft Form, sign in dulu. Jadi nanti untuk Microsoft Form-nya dia nggak lagi harus dibuka Microsoft Form-nya, tapi sudah langsung dikerjakan di OneNote. Kalau kesulitan Pak, nggak apa-apa, yang penting nanti Ibu Bapak itu sudah bisa melihat bahwa form juga ternyata bisa disisipkan. Coba Pak ke draw Pak, draw kita gambar aja di atas stiker, nampaknya sama aja. Oke, draw. Coba Pak Febri izin yang tulis itu ada jari di sebelahnya, atau pen pun nggak apa-apa lah, pen pun boleh lah, atau itu pen. Coba Bapak coret-coret aja layar tuh. Umpamanya seperti memberikan nilai. Nah, itu kan ada. Tapi ini harus pen tablet ya. Atau kalau menggunakan mouse agak harus dibiasakan sedikit. Oke, itu dia umpamanya pekerjaan siswa tadi sudah dikirim. Kemudian kita memberikan komentar atau kita memberikan penilaian. Warnanya bisa diganti-ganti Bapak ya. Coba Pak, ada yang ink. Oke, itu. Oke, sebelahnya apa? Highlight. Highlight itu apa Pak? Yang tadi di sebelah. Oke, ya. Itu umpamanya kita memblok teks sebagai penekanan. Warnanya bisa ganti-ganti. Coba Pak, yang kalau dihapus, itu kan ada eraser, ada penghapus. Ya, itu bisa dihapus bagian tertentu ya. Oke, ini umpamanya untuk pelajaran menggambar dan lain sebagainya. Coba Pak, yang ke bagian ada itu yang lasso, yang di sebelah eraser tuh. Ada yang lasso, tanda tambah tuh. Tanda tambah, oke. Itu diklik Pak. Coba Bapak blok bagian tertentu, yang mana saja terserah. Yang ada teksnya atau yang ada gambarnya. Diarahkan ke bagian teks atau gambar.
Oke, coba Bapak lepas. Bisa enggak ya? Coba Bapak pindah gambar itu. Oh, enggak bisa ya. Coba yang teks. Yang teks, jangan yang gambar. Biasanya ini untuk memindah. Contoh begini. Tadi kita coret-coret. Kemudian setelah kita coret-coret, ternyata ada yang terlupa satu. Ya, jadi kita pindah menggunakan lasso tadi. Atau yang di sebelahnya mungkin, Pak. Bukan yang itu, di sebelahnya itu apa itu? Ada gambar, ya di sebelah kirinya lagi. Ya. Atau yang itu ya, atau saya yang salah ya. Itu bisa dipergunakan enggak untuk memindah. Oke. Oke, nanti Ibu Bapak bisa coba-cobalah. Coba kita ke view, Pak. Ke view untuk tampilan. View. Ada view di atas. Ada view. Oke. Ini tadi ada immersive reader. Immersive readernya bisa berfungsi enggak, Pak? Nah, coba Pak, diklik aja tanda itu play-nya. Apakah berjalan apa enggak? Jalan enggak ya? Berjalan Pak, berjalan Pak. Jalan, oke. Ini Ibu Bapak yang tadi ya, yang membaca. Oke, lanjut Pak. Ke zoom pembesaran page color, Pak. Page color. Ibu Bapak, ini untuk background halaman ya. Oke, tampilannya roll lines. Roll lines-nya apa saja? Roll lines yang di sebelah page color, Pak. Sebelahnya. Oke, Pak. Ibu Bapak begini. Ini kan ada garis. Mungkin pelajarannya matematika. Dia perlu yang seperti ini. Mungkin ada titik koordinat. Ya bisa kita rubah-rubah. Ada grid-nya besar, ada yang grid-nya rapat atau kecil. Coba Pak ke file, Pak. File di atas. File, oke. Coba Pak, yang bagian ini Pak, print. Itu yang di print bisa nggak dipindah ke PDF langsung ya? Sebentar. Begini, Ibu Bapak, umpamanya kan apa yang tadi sudah kita kerjakan. Jadi kira-kira gini, kalau biasanya kalau di papan tulis, begitu papan tulisnya penuh, itu kan kita langsung hapus. Kalau di OneNote ini nggak hapus, kita geser aja ke atas. Kita scroll, nanti kita coret lagi di halaman tersebut. Dia nunggu apa ini Pak ya? Do you want, coba di print aja Pak. Print, diklik print. Agak lama ya. Jadi gini, bisa kita PDF-kan sehingga nanti apa yang tadi sudah kita jelaskan tersebut bisa juga diberikan kepada siswa. Maksud saya begini, mana tahu siswa tidak memiliki gadget sehingga dia tidak bisa bekerja di OneNote. Sementara tugasnya sudah kita buat di OneNote, bisa kita PDF-kan dan nanti itulah yang kita bagikan kepada siswa. Kelas notebooknya apa saya tampilannya Pak? Kelas notebook itu apa tampilannya? Ini udah selesai Pak tadi Pak, PDF-nya Pak ini. Oke, udah selesai. Oke, aman. Ibu Bapak begini, caranya nanti ada dua. Pertama bisa menggunakan yang ada di Teams, atau yang kedua Ibu Bapak bisa dari Office. Coba Pak, Office Pak, Office. Microsoft Office, di tab baru aja, di browser. Hanya sekedar ingin menunjukkan saja. Yang di Office. Microsoft Office, yang mana dia? Oke. Office. Coba Pak ke titik 9. Titik 9 ada yang
OneNote kelas notebook, jangan yang atau yang OneNote pun nggak apa-apa lah. Yang OneNote. Kemudian muncul enggak ya? Itu ada yang kelas notebook, ya kan, ada riset, ada pin, my note, sebelahnya Pak, lanjut. Ya, yang kelas note. Oke. Oke, belum ada kelas ya Pak? Coba dinaikkan sedikit ke atas Pak. Dinaikkan ke atas sedikit. Atau tidak saya coba pakai akun yang Guru Inovatif Pak. Bentar Pak, saya coba pakai yang akun Guru Inovatif. Oh ya. Oke ya Pak. Oke, mungkin ya lanjut Pak. Oke, iya. Yang one ada kelas not masih kosong ya? Kalau nggak buat baru aja Pak. Oh udah ada. Pak. Bapak buka aja sembarang aja Pak. Dibuka aja sembarang. Oke, inilah ya nanti tampilannya. Ini lagi-lagi sama seperti yang tadi. Dia akan ada kolaborasi, space untuk kolaborasi, content library. Kemudian itu coba Pak diklik nama salah satu peserta, Al-Hakam Mustawan, entah siapalah yang di A. Ini bagian Ibu Bapak. Yang tadi saya sebutkan ada buku catatan, ada buku tugas. Jadi nanti untuk bagian yang ini hanya bisa diakses oleh Ibu Bapak pribadi. Tidak bisa umpamanya Pak Hakam itu nggak bisa mengakses space-nya Ibu Andrianis Tepu, nggak bisa. Ini yang tadi untuk bagian siswa, guru bisa mengedit, siswa juga bisa mengedit, tetapi yang untuk content library Pak, content library, oke, yang content library ini ada nggak salah satu materi Pak? Nggak ada. Oke, ini nanti bisa ditambah di bawah itu kan ada 8 page. Bedanya antara 8 page dengan extraction itu kira-kira gini. Ibu, judul besarnya adalah biologi kelas 10. Kemudian materinya umpamanya makhluk hidup. Makhluk hidup itu dia section, berarti bab. Kemudian halaman-halamannya Ibu bisa buat di 8 page. Contohnya di 8 page itu pengertian. Kemudian nanti contoh kalau dia mau dibagi. Atau umpamanya seperti begini, materinya adalah mengenai reproduksi. Reproduksi, kalau ada bagian-bagiannya kita buat lagi halaman-halamannya. Kalau enggak, satu halaman saja. Dia dimasukkan di 8 page. Oke, sepertinya itu yang terkait dengan apa yang harus kita pahami di bagian OneNote. Saya yakin Ibu Bapak nanti kalaupun dengan penjelasan ini masih mengambang, saya lihat di YouTube tutorialnya lengkap, ada yang berseri, ada yang sekaligus, tetapi pada dasarnya hanya meliputi 4 bagian tadi. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana cara membuat kelas, kemudian terkait dengan konten apa yang dimasukkan, di ruang kolaborasi, dan terakhir terkait dengan bagian siswa. Yang selanjutnya nanti kita bisa berikan tugas dan langsung bisa kita berikan penugasan tersebut kepada siswa. Pak Febri izin bisa nggak ke dulu sebentar ke tim. Kemana? Di tim Microsoft Team kita ke assignment. Kemana nih Pak? Di Microsoft Team di kelas kita.
Oke, bentar Pak. Assignment. Saya stop share screen dulu. Ya, assignment. Oke, di assignment. Karena tadi ada materinya menautkan OneNote apa tadi kelas notebook ini dengan tim. Coba Pak ke kelas kita Pak, di tim kita. Tim. Oke. Oke Pak. Di bagian assignment aja Pak. Tidak. Oke. Oke. Coba Bapak buatkan assignment aja. Oke. Ya, create buat assignment. Oke, go it. Coba Bapak buat aja, ada nggak source-nya di situ? Terserah aja lah apa nama tugasnya. Oke. Coba langsung ke bawah. Ya Pak, ada source-nya nggak ya? Coba diedit kembali Pak. Saya ingin menunjukkan untuk tugasnya tadi kita edit dulu. Maksudnya bagaimana mengaitkan itu dengan OneNote? Ya. Ada nggak attach ke bawah Pak? Izin Pak, ke bawah ada nggak source-nya? Kalau nggak source, bagian mana dia yang attach? Attach itu apa? Attachment-nya Pak. Ada Pak. Oke, itu ada kelas notebook. Jadi Ibu Bapak nanti sumbernya dari kelas notebook. Yang mana yang Ibu Bapak sudah masukkan, coba mungkin collaboration space atau di mana lah. Itu kan biasanya nama space terserah aja Pak yang mana. Oke. Ini cara menggabungkan menghubungkan tugas yang kita buat di OneNote. Bolehlah di buku tugas pun boleh Pak. Oke. Dan udah kita update aja. Nanti siswa akan melihat tugas itu di assignment yang ada di Microsoft Teams. Tetapi sebenarnya filenya berasal dari OneNote. Jadi tugas itu bisa kita kerjakan di OneNote. Nanti kita linkkan ke Microsoft Teams. Itu mungkin penjelasan dari saya. Kalau ada 1-2 pertanyaan akan coba saya jawab sebisanya. Karena waktunya tinggal sekitar 8 menit lagi. Tuh, sementara saya kembalikan dulu kepada Pak Febri. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Asad mungkin karena waktunya juga tinggal sedikit ya. Kita langsung masuk ke tanya jawab ya, mungkin sama Bapak Ibu. Mungkin boleh Bapak Ibu untuk yang punya pertanyaan, boleh nih Bapak Ibu. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Febri lah. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ada untuk melengkapi Pak. Oke, dari Bapak Ibu, mungkin kalau misalnya ini aja ya, enggak, bentar, di chat, enggak ada ya. Kalau misalnya ini Bapak Ibu masih bingung, nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, ini nanti kita coba untuk ini Bapak Ibu ya. Saya akan kirimkan link untuk simulasi ujian. Jadi nanti kita akan coba untuk kerjakan itu secara mandiri. Jadi biasanya Pak Tia juga sering ngasih untuk random code ya. Ini link yang menggunakan Microsoft Teams. Nanti Bapak Ibu bisa coba untuk kerjain. Jadi ada beberapa topik. Bayangin itu kayak simulasi ujian yang menguji beberapa pertanyaan, beberapa topik terkait
topik-topik di dimensi 21st century learning design, mulai dari topik berkolaborasi, topik komunikasi, lalu topik yang ketiga kemarin adalah topik tentang kemarin tentang konstruksi pengetahuan, lalu nanti tentang regulasi diri, dan topik-topik tentang penggunaan IT dan lain-lain. Nah, itu nanti akan kita mungkin share ke grup aja ya, Bapak Ibu, biar enak, dan karena ini kelasnya sebentar lagi tutup, jadi nanti kita akan share di grup ya. Untuk tambahan, mungkin untuk OneNote ini bisa Bapak Ibu akses juga dari seperti yang tadi udah jelasin Pak Asad ya, dengan jelas dan dengan lengkap. Bisa Bapak Ibu akses dengan menggunakan di Office tadi atau dengan langsung. Nah, misalnya ini kita coba secara singkat mungkin ya. Untuk yang tadi ini mungkin selain OneNote, di sini juga banyak fitur-fitur lain ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa add page dan juga add section seperti yang kata Pak Asad tadi. Dan selain itu Bapak Ibu untuk di Office-nya Bapak Ibu juga bisa ada pilihan lain yang mungkin Bapak Ibu bisa explore secara mandiri. Ada Sway, ada Forms, ada OneNote, Excel, OneDrive, Outlook, PowerPoint, SharePoint yang mirip juga kayak OneDrive, dan lain-lain. Bapak Ibu bisa mungkin akses ataupun coba untuk apps ini. Mungkin Bapak Ibu bisa, kalau Bapak Ibu penasaran nih, salah satu bisa Bapak Ibu coba buka ini, misalnya kita buka secara random. Nah, ini tentang populer dokumen yang ada atau digunain oleh sama kita ya. Nah, ini misalnya ini digunakan guru inovatif, ini adalah dokumen-dokumen yang biasa digunain atau yang biasa sering digunain sekarang. Nah, ini kalau kita mau aksesnya. Kalau misalnya juga kita punya misalnya di sini ada banyak sekali ya. Bapak Ibu bisa coba explore semua. Misalnya di sini menggunakan whiteboard, bisa menggunakan Yammer, Visio, To-Do untuk misalnya membuat tugas, Teams, Sway, dan lain-lain. Ini semua fitur-fitur ini yang mungkin nggak kita pelajari, itu bisa juga Bapak Ibu coba ya. Atau kalau Bapak Ibu ingin membuat suatu project, bisa menggunakan ini, yang bisa membantu Bapak Ibu untuk membuat suatu project dan lain-lain. Nah, kalau di sini kita nggak punya license ya. Kita nggak punya license untuk membuat Microsoft Project. Jadi kita coba cek juga ya, apakah akun guru inovatif kita tuh bisa atau tidak untuk ininya. Nah, kalau To-Do, ini untuk membuat to-do list, seperti yang pernah kita bahas juga. Nah, misalnya kita mau apa aja yang mau kita kerjain, nah ini belum ada ya. Ini apa aja sih yang bisa mau kerjain, kegiatan penting, harian, tugas, dan lain-lainnya. Kita pun bisa buat list baru, daftar tugas, dan lain-lain. Ini kurang lebih untuk membantu kita produktif, untuk membuat daftar tugas, dan lain-lainnya. Oke. Ini saya stop share screen, jadi ada banyak sekali tools dari Microsoft yang bisa kita coba ya Bapak Ibu. Di hari ini kita memfokuskan untuk membahas tentang OneNote, kelas OneNote. Nah, next-nya Bapak Ibu bisa coba secara mandiri beberapa tools-tools lain dari Microsoft. Mungkin kita kembaliin lagi ke Bapak Ibu, ada yang mau bertanya kah di sini?